Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Dalam bahasa Batak dikatakan sadama rohamu sama hamu. Unang hati bohong pikir hamu. Alai hati rohamu rohamu Tuhan sereko. Unang pardisu hamu di rohamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul bersukacita menyaksikan pernikahan, yaitu Charlie Immanuel Manasseh Simamora dengan Teresia Angelina Manolo. Menyaksikan mereka berdua memulai perjalanan hidup dalam berumah tangga. Dan perjalanan itu adalah bukan perjalanan yang singkat, tetapi adalah perjalanan yang panjang. Oleh karena itu, untuk menjalaninya dibutuhkan fondasi yang kokoh. Bukan hanya cinta kasih, tetapi juga nilai-nilai yang benar. Oleh karena itu, Paulus memberikan 3 kunci yang bisa membuat rumah tangga bertahan dan berbahagia. Yang pertama dikatakan sehati sepikir. Sehati sepikir berarti satu hati, satu pikiran, satu arah, satu tujuan dalam mengarungi kehidupan. Artinya seluruh berjalan
Tidak ada saling menyalahkan. Ketika itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi merupakan keputusan bersama dalam rumah tangga, sehingga ada perkataan, ini keputusan kita, mari kita jalani, mari kita hadapi. Artinya siap untuk menjalani, tidak saling menyalahkan. Meminta pendapat kepada orang lain boleh, kepada orang tua, siapapun itu. Tetapi pengambil keputusan ketika sudah berumah tangga adalah suami dan istri. Bukan orang tua, bukan pihak ketiga, tetapi adalah suami dan istri. Dalam kesepakatan tadi sehari sepikir tadi selalu dia berbicara untuk mencari kesepakatan melalui komunikasi yang baik. Contoh apa ini? Dua orang yang mengendarai perahu. Jika arahnya berbeda-beda, tentunya perahu tersebut akan berputar-putar di tempat, tidak akan sampai kepada tujuan. Tetapi ketika kedua orang yang naik perahu tersebut searah, walaupun lambat, pasti akan sampai kepada tujuannya. Tujuannya adalah hidup yang berbahagia. Jadi tadi sebelum melangkah, samakan dulu. Apakah kita satu tujuan? Tujuan kita mau kemana? Bicarakan dulu. Itu dia. Dua hati yang berbeda, dua insan yang berbeda, tentunya itu tidak gampang dipersatukan. Oleh karena itu, tadi dikatakan mari kita sehati sepikir dulu. Samakan dulu tujuan kita mau kemana, mau melakukan apa dalam rumah tangga tersebut, sehingga tercapai apa yang kita harapkan dalam hidup ini. Baru yang kedua dikatakan hidup sederhana, memikirkan hal-hal yang sederhana, jangan dulu perkara-perkara yang tinggi. Ibarat menghitung dari hitungan yang terkecil 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perkara besar bisa diberikan kepada kita ketika kita percaya dalam hal-hal perkara kecil dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka kepadanya kuberikan perkara besar. Mula dalam hal yang kecil dia tidak bisa dipercaya, dan mulai hapus bagaimana orang-orang mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Mula diulang di mana dan mulai hapusi bagaimana diulang tanggung jawab yang besar. Alami mulai dulu dari perkara-perkara yang sederhana, hidup yang sederhana. Banyak orang ketika berumah tangga, dia langsung memikirkan perkara yang besar. Nanti kalau saya berkeluarga, anak kami sekian, buruh kami sekian, rumah kami sekian, mobil kami sekian. Artinya dia sudah langsung memikirkan perkara yang besar
dan dipikirkan di tengah-tengah rumah tangga tersebut. Hal-hal yang sederhana mulai bagaimana kita menjalankan rumah tangga ini mencapai hidup yang berbahagia itu tentunya amanah mulailah kehidupan keluargamu dengan selalu berdoa. Ini hal yang sederhana. Berdoa dalam memulai setiap aktivitas dan doa itu dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Ada orang memikirkan perkara-perkara besar, angan-angannya sangat tinggi, tetapi dia tidak pernah berdoa dalam kehidupannya. Tidak pernah bersama-sama dengan keluarga suami dan istri untuk sama-sama berdoa memohonkan itu kepada Tuhan. Tidak pernah bersama-sama dengan anak-anaknya. Hidup rukun tetapi angan-angannya sangat tinggi, memikirkan perkara-perkara yang sangat besar dalam kehidupannya. Inilah yang jarang kita temukan sekarang ini. Karena memikirkan harta kekayaan, ketika dia bangun pagi langsung beraktivitas, karena tuntutan juga dari suami untuk menyediakan makanan sehingga lupa berdoa, bekerja, kopi harus siap sedia langsung habis bangun tidur, kalau tidak marah. Sebelum beraktivitas, sebelum kita memikirkan perkara-perkara yang besar, mulai dari hal yang sederhana. Berdoa dalam kehidupan, bersyukur atas anugerah Tuhan, mensyukuri keadaan hidup yang walaupun ekonomi pas-pasan, mampu bersyukur atas segala apa yang ada dalam kehidupan. Kalau tidak amanah, tidak mensyukuri itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Maka sebab penggunaan ada banyak tuntutan dalam kehidupan sehingga dipaksa untuk melakukan kejahatan demi tercapai tadi keinginan perkara-perkara yang besar yang sudah dipikirkan dalam hidup. Oleh karena itu kita diingatkan, berdoalah, mulailah dari hal yang sederhana, bersekutu, berkomunikasi dulu, supaya Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap ada di tengah-tengah keluarga itu, dan kita tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Doakanlah aktivitasmu dalam satu hari, apa yang kamu kerjakan supaya diberkati oleh Tuhan. Inilah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebelum memulai segala sesuatu di dalam kehidupan. Yang ketiga dikatakan kerendahan hati. Jangan menganggap dirimu pandai. Ketika kita sudah merasa pandai, tidak mau lagi belajar.
kami kuat menghadapi badai dalam perjalanan rumah tangga. Alai molo mengandalkan pikiran masing-masing bisa menjadi hancur, bisa berujung kepada perceraian. Perlu saudara mengingat, Tuhan mempersatukan saudara, dikatakan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun kecuali karena zina. Tidak alasan ekonomi, tidak alasan kesehatan, tetapi bagaimana saudara boleh sehati sepikir saling mengerti dan memahami di dalam rumah tangga tersebut, agar rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga turut berdoa, mendoakan saudara dan saudari, menghantarkan saudara dan saudari untuk memulai perjalanan hidup rumah tangga itu. Dan biarlah kalian berdua berjalan bersama dengan Tuhan dalam kesatuan hati dan pikiran dengan Tuhan, dan sebagai pusat dan tujuan hidup adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Amanina kita semua yang berkumpul di sini, yang kita turut berbahagia, di mana keluarga Simamora dan keluarga Manuru boleh menghantarkan putra dan putrinya untuk membentuk suatu rumah tangga yang baru. Ini adalah kebahagiaan bagi mereka, karena tidak semua orang bisa merasakan hal yang demikian. Amin. Rencana cita-cita memang boleh sama, tetapi kehendak Tuhan dalam kehidupan seseorang boleh berbeda-beda. Amin. Oleh karena itu berbahagia dan marilah saling menguatkan, saling menguatkan dalam kehidupan ini, sehingga di antara kita semua boleh teguh, boleh tetap menunjukkan cinta kasihnya melalui kehidupan bersama dengan sehati sepikir dan selalu merendahkan diri, hidup dengan sederhana, memikirkan perkara-perkara kecil dalam kehidupannya